Fans Kim Tae-hyung berdonasi atas namanya untuk membantu krisis banjir di Korea Selatan. Korea Selatan sedang memulihkan diri setelah mengalami salah satu badai hujan terberatnya dalam 80 tahun. Hujan deras menyebabkan banjir parah di banyak lingkungan dataran rendah di Seoul dan wilayah metropolitan, merusak ribuan rumah. Terinspirasi oleh ketulusan dan kepribadian idola mereka yang peduli, penggemar Kim Tae-hyung alias V seringkali menjadi yang terdepan dalam hal berpartisipasi dalam kegiatan filantropi. Pada tanggal 2 September, penggemar internasional dan Korea Taehyung berkolaborasi dan memberikan kontribusi yang murah hati di bawah fanbase globalnya BTS V-Union ke Hobridge yang membantu mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh hujan lebat di sekitar wilayah tengah kota. Didirikan pada tahun 1961, Hobridge Korea Disaster Relief Association adalah organisasi bantuan bencana terkemuka di Korea yang didedikasikan untuk membantu mereka yang menderita kerugian dan mengurangi masalah yang disebabkan oleh bencana. Karena Taehyung terus-menerus memberikan contoh filantropi yang luar biasa, tidak mengherankan kalau para penggemarnya mengikuti jejaknya. Tindakan niat baik seperti itu telah dipraktikkan oleh para penggemarnya selama bertahun-tahun, tidak hanya pada peringatan khusus yang terkait dengannya, tapi juga selama liburan internasional. Jungkook adalah solis K-pop dengan charting terpanjang di K-pop terlama kedua setelah BTS di Spotify Amerika Serikat dengan Left and Right. Jungkook terus mencetak rekor signifikan yang tak terhitung jumlahnya di semua tanggal lagu di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Dia sekarang telah menambahkan prestasi baru ke kantong prestasinya. Jungkook menjadi solis K-pop dengan charting terlama di Spotify USA dengan singlenya Left and Right. Kolaborasi dengan Charlie Puth terus berada di chart di US Spotify Daily Chart selama 73 hari dan masih terus bertambah, memamerkan cinta besar yang diterima lagu ini dari penggemar dan masyarakat umum. Jungkook juga bergabung dengan BTS sebagai satu-satunya artis K-pop yang menghabiskan 73 hari dalam sejarah chart Spotify Amerika Serikat. Lagu ini juga terus mempertahankan kekuasaan yang kuat di Billboard Hot 100 chart saat berada di chart selama 9 minggu di Top 50 chart. Selebriti dan masyarakat umum terus menari mengikuti tantangan lagu di TikTok yang menunjukkan popularitasnya yang tak tertandingi. Jimin mengambil alih tren Twitter karena With You menjadi lagu ke-6 yang terjual lebih dari 100.000 unit di Amerika Serikat. Berkali-kali, Jimin telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan sebagai artis individu, bahkan tanpa melakukan debut solo resmi. Semua track yang dia ikuti, baik itu dalam pembuatan track atau kinerjanya, telah mencapai kesuksesan yang luar biasa di tangga musik global. Yang perlu diperhatikan adalah kesuksesan lagunya muncul meski tidak mendapat promosi apapun, yang membuat prestasinya jauh lebih mengesankan dan patut dipuji. Hal ini juga berlaku terutama untuk pasar musik Amerika Serikat yang menempati peringkat sebagai pasar musik nomor 1 secara global berdasarkan pendapatan dan ukuran. Mencapai tonggak besar di pasar musik ini oleh artis non-Amerika Serikat sangat sulit, sehingga penampilan luar biasa Jimin di pasar menjamin setiap bentuk pujian yang menunjukkan pentingnya pencapaiannya. Pada tanggal 3 September, Jimin menambahkan penghargaan lain ke daftar pencapaiannya yang sudah lama ketika With You melampaui penjualan 100.000 unit di pasar musik Amerika Serikat. Ini menjadi lagu ke-6 Jimin yang mencapai tanda ini. Karena With You adalah proyek resmi pertama Jimin di luar BTS, pencapaian baru ini juga menjadikan lagu pertama Jimin sebagai artis solo yang terjual lebih dari 100.000 unit di Amerika Serikat. Saat ini Jimin adalah satu-satunya artis Korea yang punya 3 lagu solo yang melampaui penjualan 500.000 unit di Amerika Serikat. Dengan demikian, memenuhi syarat untuk sertifikasi emas RIAA setelah filter Serendipity, Full Length Edition, dan Live. Semuanya mencapai tonggak sejarah ini seperti yang dilaporkan sebelumnya. Intro Serendipity juga telah melampaui penjualan 100.000 unit dan diantara lagu-lagu subunit dengan hanya 2 anggota. Lagu pertama Jimin yang ditulis sendiri, digubah dan diproduksi, Friends, juga mencatat lebih dari 100.000 penjualan unit. Fans merayakan pencapaian baru dengan melihat kembali pencapaian sebelumnya dan membuat tren beberapa tag di Twitter untuk memberi selamat pada Jimin atas pencapaian terbarunya. Jimin membuktikan betapa perhatiannya dia memberikan rekomendasi yang bijaksana kepada ARMY. Jimin meminta rekomendasi makanan di Weverse, tapi ketika seorang ARMY mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak bisa makan makanan tertentu, dialah yang memberinya rekomendasi. Jimin baru-baru ini pergi ke Weverse untuk berkonsultasi dengan ARMY sebelum makan. Dia meminta rekomendasi mereka tentang apa yang harus dia makan. Aku bertanya-tanya apa yang harus aku makan, apa yang kalian makan? Saran makanan datang, benar saja Jimin mendapat beberapa ide, seperti meuntang, rebusan ikan pedas. ARMY mengatakan, meuntang,
Jimin menjawab, "Memang boleh juga." Tapi Jimin menjadi orang yang memberikan rekomendasi makanan sesaat kemudian. Seorang ARMY menjelaskan bahwa mereka menderita gastritis atau penyakit radang usus, sehingga mereka tidak bisa makan apapun. Ada banyak makanan yang harus dihilangkan dengan kondisi ini, termasuk makanan berlemak, manis, pedas, dan asam. Tapi ada banyak makanan anti-inflamasi yang direkomendasikan juga. Jadi Jimin menyarankan beberapa untuk ARMY, berharap mereka tetap makan. ARMY mengatakan, "Aku tidak bisa makan apapun karena gastritis." Jimin menjawab, "Ketika kamu lapar, hal-hal seperti kentang dan jus kubis atau jus brokoli baik untuk gastritis." Jimin sangat perhatian dan peduli pada ARMY. Dia selalu ingin memastikan mereka menjaga diri mereka sendiri. Tiga rapper Prancis terkenal Grador membagikan video keluarganya mendengarkan Super Tuna oleh Jin. Video musik Jin Super Tuna sudah mendekati 80 juta tampilan di YouTube, meskipun rilis non-komersial dilakukan sebagai hadiah yang menyenangkan untuk para penggemarnya untuk merayakan ulang tahun artis terbaru. Lagu Trot tentang memancing menjadi hit nasional di Korea Selatan, termasuk dalam tren Korea paling populer tahun lalu. Kamu dapat mendengar lagu ini di program TV populer, radio, festival budaya Korea, dan banyak selebriti yang hafal koreografinya. Ada lebih dari 600 juta tampilan pada tren Super Tuna di TikTok. Lagu viral itu bahkan telah mencapai artis hip-hop populer di Perancis, rapper Grador. Dia telah berkecimpung di industri ini selama hampir 1 dekade dan video musiknya mendapatkan lebih dari 100 juta penayangan di YouTube. Baru-baru ini, seorang rapper terkenal memposting video di Snapchat yang menampilkan istri dan seorang anak. Artis itu menertawakan anaknya yang menari seperti tuna yang diputar di TV di dalam mobil. Rapper itu juga menambahkan beberapa emoji menangis. Dia dan istrinya sama-sama kagum betapa anak mereka sangat menyukai lagu ini. Sepertinya dia memainkannya lagi dan lagi. ARMY Prancis mengatakan bahwa kita benar-benar hidup di dunia paralel atau multiverse kalau bahkan para Grador tahu Super Tuna oleh Jin. Meskipun dilakukan dalam genre tradisional Korea, Trot, dan tidak punya lirik bahasa Inggris, semua orang menyukai energi dari lagu ini dan karya komposisi yang dibuat dengan baik yang membuat anakmu ingin bergerak. Super Tuna dimainkan di banyak klub dari New York hingga Paris. Tentu saja anak-anak sangat menyukai ketukan energi dan koreografi yang lucu dan menyenangkan. Ada jutaan video dengan anak-anak yang melakukan tantangan menari Super Tuna. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.